menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, saudara bersama saya Dia Citra Rahmatika. Pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda melandai memaksa kita mau tidak mau, suka tidak suka harus beradaptasi. Seperti hari ini, Sapa Kalbar menggunakan masker untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kami peduli dan kami mengajak Anda untuk peduli dengan saling menjaga kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan. Masih terkait dengan pandemi COVID-19, saudara, BPJS Kesehatan juga melakukan sejumlah inovasi untuk tetap bisa melayani para pesertanya, melayani masyarakat Indonesia, namun juga dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menjaga agar tidak ada yang tertular di sini. Ada satu program baru yang menarik, nama programnya Pandawa. Kita kenal Pandawa dari cerita Mahabharata, ada Pandawa, ada Kurawa. Pandawa ini 5 bersaudara jagoannya. Tapi kalau di BPJS, Pandawa itu apa ya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Pak Adiwan Kodar. Pak Adiwan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dea, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Adiwan sehat? Alhamdulillah sehat, yang paling utama saat ini yang penting kita sehat. Setuju, apa kabar sepakat. juga untuk pemirsa yang ada di Pontianak dan sekitarnya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Pandawa. Program apa Pandawa ini? Kenapa ini menjadi program andalan di tengah pandemi saat ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dea. Jadi Bapak dan Ibu pendengar ataupun juga pemirsa yang ada di rumah, Pandawa tadi seperti yang disebutkan bahwa merupakan layanan terbaru atau inovasi terkini dari BPJS Kesehatan melengkapi layanan-layanan atau inovasi sebelumnya. Karena Pandawa ini adalah pelayanan administrasi melalui WA. Jadi di tengah kondisi yang tadi sudah disebutkan bahwa kita masih menghadapi pandemi COVID yang belum menunjukkan perbaikan gitu, sehingga kita sebagai bagian dari pemerintah berperan untuk bagaimana upaya kita agar mengurangi atau mencegah jangan sampai timbul adanya kasus baru gitu, sehingga di kami selain dengan aplikasi ataupun juga layanan sebelumnya, saat ini mengembangkan yang namanya Pandawa tadi gitu. Karena dengan Pandawa semua layanan yang dilakukan sebelumnya di kantor cabang itu bisa dilakukan melalui WhatsApp atau digital gitu, sehingga bisa membantu mengurangi atau mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang saat ini menjadi problem kita bersama. Nah, ini kan menarik. Ini kan bukan program pertama BPJS Kesehatan untuk mengurangi tatap muka dengan peserta. Sebelumnya sudah ada Mobile JKN, ada Cika, ada juga Hotline Center. Kenapa akhirnya BPJS merasa perlu untuk membuka layanan melalui WhatsApp? Iya. Jadi memang kalau terkait layanan ini kan kita selalu melakukan inovasi dan juga penyempurnaan. Karena dari layanan yang sudah ada sebelumnya seperti Mobile JKN, kemudian tadi sudah disebutkan ada BPJS Kesehatan Call Center yang 1.500-400, kemudian juga ada yang lainnya, ada Cika, kemudian ada Vika, dan juga ada alternatif yang lain seperti Edabu dan Edaven. Tetapi di masing-masing inovasi ataupun juga kanal yang tadi disebutkan ternyata masih terdapat 1-2 hambatan gitu, atau masih ada hal yang belum bisa diakomodir pada aplikasi tersebut, sehingga akhirnya kita melengkapinya dengan Pandawa, yang Pandawa ini semua bisa diakomodir karena memang prinsipnya yang dilakukan atau yang bisa dilayani di kantor cabang dipindahkan melalui layanan WhatsApp gitu, sehingga yang selama ini kesulitan mengakses Mobile JKN untuk layanan yang diharapkan ini bisa berpindah ke Pandawa. Tetapi layanan yang sebelumnya seperti Mobile JKN, kemudian call center 1.500-400 itu tetap berjalan dan standby untuk menjadi salah satu alternatif layanan dari peserta. Kabarnya ada 10 jenis layanan yang bisa diakses oleh peserta melalui Pandawa. Iya, betul. Jadi tadi disebutkan bahwa pada prinsipnya Pandawa ini mengakomodir hampir semua layanan di kantor cabang gitu. Tetapi memang ada 1 atau 2 bahkan ada 3 sebetulnya layanan yang tetap masih kita lakukan di kantor cabang gitu, karena ditakutkan bahwa peserta itu tidak memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengakses Pandawa gitu. Tapi kalau yang memiliki gadget gitu, dalam artian handphone minimal
Android gitu atau iOS gitu, itu kan sudah dimungkinkan untuk mengakses WhatsApp gitu, dan itu bisa melakukan pelayanan dengan menggunakan Pandawa tadi. Nah, untuk Pandawa tadi layanannya memang sebetulnya semua itu bisa diakses, mulai dari pendaftaran baru, baik itu peserta mandiri maupun juga PNS yang belum daftar gitu, itu juga bisa gitu. Kemudian juga mengupdate, apakah itu mengupdate data untuk tambahan anak misalnya gitu, kemudian adanya perubahan golongan kalau untuk PNS, kemudian adanya pendaftaran bayi baru lahir gitu, kemudian perubahan identitas ataukah ada perubahan data-data peserta, dan juga perubahan FKTP misalnya, itu semuanya bisa diakomodir gitu. Pak Diwan, tadi Bapak bilang ada 10 layanan yang bisa diakses lewat Pandawa dan layanan lainnya, dan ada 3 yang tetap dilakukan di kantor. Bagaimana cara peserta membedakan kapan sih mereka harus datang ke kantor dan kapan mereka cukup menghubungi lewat Pandawa dan layanan lainnya saja, jadi tidak perlu datang ke sini? Ya, baik. Sebetulnya tadi disebutkan bahwa kita tetap mengakomodir adanya layanan di kantor cabang, khususnya untuk peserta-peserta yang kemungkinan tidak bisa menggunakan atau tidak memiliki sarana yang dibutuhkan, seperti teman-teman kita peserta penerima bantuan iuran, baik itu yang APBN maupun APBD. Nah, jadi ditambah lagi dengan peserta PBPU yang kelas 3 atau yang mandiri yang kelas 3. Jadi ada 3 segmen ini yang kemungkinan memang tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengakses layanan Pandawa ini, sehingga memang kita masih terima untuk layanan tatap muka di kantor cabang, itu seperti itu. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, Pak Adiwan. Saudara, kami membuka line untuk Anda yang ingin bertanya atau ikut berdiskusi dengan bergabung melalui layanan Facebook Kompas TV Pontianak. Di sana Anda bisa tinggalkan pesan Anda di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Adiwan. Kami akan kembali sesaat lagi mengulas lebih jelas bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Pandawa ini, nomor mana yang harus dihubungi, dan tata caranya apa saja. Setelah yang satu ini, tetap di Sapa Kalbar. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saudara, kita masih berkenalan dengan program Pandawa. Ini inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan untuk melayani peserta BPJS tanpa harus tatap muka atau tanpa harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Tadi kita sudah tahu kenapa ada program ini, apa sih pentingnya sampai akhirnya Pandawa ini lahir. Nah, sekarang caranya seperti apa ya kira-kira untuk mengakses program ini? Nomornya boleh mungkin ya Pak, supaya nanti kita bisa cantumkan di layar Kompas TV hari ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi memang Pandawa atau pelayanan administrasi dengan menggunakan WA di setiap kantor cabang BPJS Kesehatan itu nomornya beda-beda. Kenapa berbeda? Karena tujuannya agar mempercepat akses penanganan. Jadi kalau satu nomor tentu seluruh Indonesia nanti dibutuhkan waktu untuk tindak lanjut ke masing-masing daerah. Wah, berarti, sorry saya potong, berarti cepat dong pelayanan di Pandawa ini? Betul, jadi karena memang satu nomor untuk satu kantor cabang gitu, jadi memang pelayanannya kita punya SLA atau target untuk penyelesaian atau responnya. Nah, setiap permintaan ataupun juga jenis layanan yang masuk tentu kita harus lakukan penanganan atau respon maksimal 60 menit gitu, harus sudah kita berikan respon, tanggapan gitu. Dan nomor yang bisa dihubungi adalah 0813 kemudian 4508 9977. 0813 4508 9977. Oke, ini nomor yang bisa dihubungi untuk Anda yang terdaftar di BPJS Kesehatan cabang Pontianak. Iya, cabang Pontianak kita memiliki wilayah kerja ada di Kuburaya juga selain Pontianak, kemudian Mempawah, Landak, kemudian Ketapang dan Kayong Utara. Jadi bisa menggunakan nomor telepon tadi gitu, 0813 4508 9977. Bagaimana kalau misalnya pemirsa yang menyaksikan hari ini menjadi peserta BPJS tapi di luar wilayah kantor cabang BPJS Pontianak, apakah tetap bisa dibantu?
Ya, kalau mereka sedang berada di wilayah Pontianak dan sekitarnya, tentu mereka akan kita bantu untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan layanan Pandawa tadi gitu. Karena tentu kalau mereka ada di sini ya di wilayah masing-masing akan dibantu oleh kantor cabang terdekat. Oh, oke. Iya. Seperti apa prosedur yang harus dilalui oleh peserta BPJS ketika mengakses Pandawa ini? Apakah chat saja seperti biasa langsung memulai obrolan atau ada metode lain? Boleh nggak sih ditelepon nomor WA-nya Pandawa? Iya. Kalau nomor WA memang kita harapkan tidak untuk ditelepon. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang masuk gitu yang meminta untuk dilakukan pelayanan dengan Pandawa, sehingga kalau telepon tentunya waktu kita habis gitu untuk menerima telepon karena durasinya panjang itu, sementara kita harus tetap mengeksekusi chat yang masuk gitu. Jadi memang kita harapkan kita disiplin dengan menggunakan chatting WhatsApp gitu. Berarti kalau ingin nelpon bisa memanfaatkan layanan lain? Layanan lain ada yang sebelumnya sudah diperkenalkan, yaitu BPJS Kesehatan Call Center di 1.500-400 gitu. Boleh nggak double? Misalnya sudah menghubungi lewat Pandawa, merasa mungkin kurang jelas, kemudian menghubungi lagi lewat yang lain? Iya, boleh sebetulnya gitu. Jadi memang kan aplikasi kita ini juga sudah terintegrasi gitu, dalam artian misalnya tadi dia kan menghubungi Cika karena misalnya taunya nomor telepon Cika misalnya yang chat JKN itu gitu. Nah, pada saat dia menghubungi Cika, nanti kalau ternyata di formatnya Cika itu ditanya di wilayah mana, oh di wilayah kantor cabang Pontianak, maka akan diarahkan untuk mengakses Pandawa yang ada di Pontianak. Karena tadi kalau diarahkan ke Pandawa responnya akan lebih cepat karena kan satu nomor untuk setiap wilayah. Tapi kalau Cika tadi itu satu nomor untuk nasional gitu. Jadi memang lebih lama untuk responnya. Apakah hanya peserta BPJS Kesehatan yang boleh mengakses Pandawa ini? Kalau misalnya belum dan baru akan mendaftar, boleh nggak? Boleh, karena tadi kan sebetulnya layanan yang diberikan dari 10 tadi adalah pendaftaran peserta baru. Jadi memang peserta yang atau masyarakat yang saat ini belum menjadi peserta, kami harapkan untuk mengakses nomor yang tadi sudah disebutkan gitu untuk mendaftar. Jadi tidak perlu lagi untuk keluar rumah, tidak perlu lagi untuk mengantri gitu, karena memang kita harapkan kita berperan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Jadi cukup dengan tinggal di rumah tapi bisa mengakses semua pelayanan kita. Biasanya kalau mendaftar kan kita harus menyerahkan fotokopi KTP dan syarat-syarat administratif lainnya. Kalau lewat Pandawa boleh memangnya cuma menggunakan soft copy atau mungkin fotonya saja? Iya, jadi memang tadi disebutkan di awal bahwa pelayanan Pandawa ini mengalihkan yang tatap muka di kantor cabang menjadi pelayanan tidak tatap muka dengan menggunakan WA. Jadi memang persyaratan yang dibutuhkan sama seperti persyaratan untuk tatap muka, tetapi memang hanya difotokan gitu dan dikirimkan file atau fotonya tadi gitu. Dan memang ada mekanismenya seperti KTP, pada saat dia sudah meminta layanan gitu akan diminta untuk berfoto selfie dengan KTP-nya. Artinya memang betul peserta yang bersangkutan yang membutuhkan pelayanan. Dan memang kita buatkan sebetulnya format untuk pelayanan Pandawa ini. Kenapa? Agar pelayanan itu menjadi lebih cepat. Karena kalau chat seperti biasanya kan memperkenalkan diri, kemudian siapa, tanya jawab, akhirnya panjang gitu. Jadi memang kita bikin format gitu lah. Sebaiknya memang sudah sesuai dengan formatnya agar lebih cepat. Tapi kalaupun misalnya memang tidak tahu format, memulai dengan chat seperti biasa, itu pun juga nanti akan diberikan formatnya. Formatnya ya dengan melampirkan nama untuk pelapornya siapa gitu, kemudian nama pesertanya yang dilaporkan siapa, apakah sama atau berbeda gitu, kemudian nomor kartunya, kemudian nomor handphone, dan nanti jenis layanannya mau apa gitu. Mau nambahin anak misalnya jadi peserta, atau mau merubah data paskes, atau mau merubah golongan atau layanan lainnya gitu, itu juga bisa. Berapa lama waktu yang diberikan Pandawa untuk melayani chat dari satu orang peserta? Ya, untuk respon tadi disebutkan bahwa kita
SLA-nya atau Service Level Agreement-nya memang 60 menit maksimal untuk memberikan respon, tetapi sangat tergantung sekali juga kecepatan penyelesaian layanannya itu dengan respon dari peserta yang mengakses. Karena kan sama sebetulnya seperti chat, kalau kita sudah merespon menanyakan identitasnya, minta fotonya tapi belum dibalas juga, akhirnya kan nggak bisa lanjut gitu. Betul. Chatnya gitu, seperti itu. Jadi harus cepat juga nih peserta BPJS-nya untuk merespon tadi. Iya, jadi kami harapkan kalau sudah menggunakan layanan Pandawa atau mengechat Pandawa di nomor yang tadi 0813 tadi, kami harapkan standby untuk menunggu respon dari kita gitu. Karena kalau kita sudah merespon, tentu nanti pelayanannya akan dilanjutkan sampai dengan selesai. Memang 1 hari maksimal itu harus sudah selesai kalau ada respon dari yang meminta jenis layanan. Tapi kalau tidak ada respon artinya 1 hari tidak selesai. Baik, kita akan jeda dulu sejenak. Nah, Pandawa ini jadi satu alternatif untuk bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan dengan cepat tanpa Anda harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Jam berapa ya kita bisa chat si Pandawa ini? Karena katanya 1 jam harus sudah langsung dibalas oleh petugas BPJS-nya. Kita tanyakan setelah jeda berikut ini bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin sudah masuk melalui layanan Facebook Kompas TV Pontianak. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Kita masih membahas program Pandawa dari BPJS Kesehatan. Kita bersama hari ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Pak Adiwan Kodar. Di halaman Facebook Kompas TV Pontianak ini sudah banyak yang bergabung, Pak Adiwan, banyak yang mengapresiasi program ini karena dianggap ini memudahkan masyarakat, apalagi di saat pandemi seperti ini, sulit kemana-mana. Ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, Pak Adiwan, langsung saya bacakan aja ya. Iya, boleh. Ini ada saran dari Lepat Pisang Pontianak, kalau bisa promosi sistemnya dipromosikan lebih luas lagi di tempat-tempat strategis di kota Pontianak. Salah satunya misalnya di warung kopi yang ramai pengunjungnya. Gitu ada saran. Gimana mau ditanggapi, Pak? Baik, ya terima kasih masukannya, dan kami pun sebetulnya karena ini adalah, kalau yang Pandawa ini sebetulnya program yang baru dijalankan di 2 minggu belakangan ini gitu, dan memang saat ini sedang proses sosialisasi kepada masyarakat. Jadi melalui acara ini kami berharap memang masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan dapat memberikan informasi kepada warga yang lain untuk mengakses nomor yang tadi gitu. 0813 4508 9977 gitu untuk mendapatkan pelayanan Pandawa tadi gitu. Baik, ada lagi pertanyaan dari Citra Apsari. Kalau ikut pelayanan lewat WA ini sudah pasti dibalas. Dari mana kita tahu laporan kita udah diproses atau belum? Ya, jadi memang tadi seperti yang disampaikan bahwa kita sebetulnya mempersiapkan layanan ini dengan baik, dalam artian bahwa sudah ada petugas yang bertugas untuk sebagai admin atau merespon apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Dan tadi disebutkan ada SLA-nya gitu, jadi memang ada standarnya gitu. Jadi memang tidak dibiarkan begitu saja permintaannya. Dan kalau memang permintaannya ditanggapi, tentu kan ini kan chatnya 2 arah gitu. Jadi ketika dibutuhkan data atau dibutuhkan untuk tindak lanjut, peserta dilibatkan gitu atau ditanya. Dan kalau sudah selesai akan diinformasikan bahwa layanannya sudah selesai dilakukan, maka peserta diminta untuk mengisi suara pelanggan gitu, untuk melihat apakah puas atau tidak puas dengan layanan yang kita berikan gitu. Jadi memang ketika layanannya sudah berakhir atau sudah ditindaklanjuti, ya peserta pasti akan mengetahuinya gitu. 2 minggu ini selama Pandawa diterapkan, sudah berapa banyak yang ikut menggunakan layanan ini? Dari data yang kita miliki sebetulnya mulai dari awal sampai dengan hari ini memang terus meningkat gitu, karena seiring dengan sosialisasinya semakin meluas gitu. Dan hari ini atau rata-rata minggu ini memang 70 layanan yang kita tidak lanjuti gitu, karena layanan ini memang tadi tergantung sekali dengan respon dari pesertanya. Begitu mereka meminta layanan tetapi tidak merespon lagi setelah kita menanggapi, artinya kan tidak bisa diselesaikan juga gitu. Nah, ini 70 tadi adalah
layanan yang kita selesaikan gitu, yang memang direspon oleh pesertanya pada saat setelah mereka meminta bantuan layanan. Evaluasinya seperti apa Pak dari 2 minggu penerapan? Apa biasanya yang menjadi kendala? Respon peserta kah? Ya, tadi salah satunya respon peserta, kemudian juga memang kena layanannya biasanya terjadi atau menumpuk pada jam-jam tertentu, akhirnya ada yang merasa bahwa lama gitu, walaupun SLA kita 60 menit, tapi sebetulnya ketika ada yang masuk kita langsung respon gitu. Tetapi ketika lebih dari setengah jam atau lebih dari 30 menit, peserta kan merasa lama gitu. Padahal sebetulnya SLA-nya bisa sampai 1 jam gitu, karena memang layanan ini menumpuk di jam-jam tertentu gitu. Memang kami perlu sampaikan bahwa layanan Pandawa ini memang ada batasan waktunya itu untuk pelayanan, untuk chatnya, karena memang dia memindahkan layanan kantor yang tatap muka menjadi layanan digital gitu dengan WA, sehingga jam kerjanya pun sama seperti kita pelayanan di kantor gitu. Jadi dari jam 8 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Itu petugas kita akan standby untuk memberikan respon. Dan waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 gitu. Di luar dari jam itu, kita sudah memiliki aplikasi atau layanan lain yang memang standby 24 jam selama 7 hari dalam seminggu gitu. Yang tadi sudah disebutkan ada mobile JKN dan juga ada call center gitu yang 1.500-400. Jadi sebetulnya mudah-mudahan dengan komprehensifnya kanal-kanal yang kita ciptakan, jadi tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan untuk mengakses. Kalaupun sudah di luar dari jam layanan Pandawa, tentu bisa mengakses call center dan juga mobile JKN. Betul. Berarti sebaiknya sebelum mengakses Pandawa, kalau misalnya memerlukan berkas-berkas, disiapkan dulu berkas-berkasnya. Betul, disiapkan dulu biar nanti menjadi tidak lama gitu untuk interaktif atau respon 2 arah dari BPJS dan pihak peserta atau masyarakat. Pak Adiwan, tadi Bapak bilang ada jam-jam tertentu di mana yang mengakses Pandawa ini lebih banyak. Iya. Nah, mungkin bisa disarankan kepada pemirsa yang ingin menggunakan layanan ini, sebaiknya jam berapa ya yang tidak terlalu ramai dan supaya lebih cepat direspon? Biasanya memang pagi ya, karena kan kebiasaan dari masyarakat kita ataupun kebiasaan kita kalau mengakses layanan itu pagi hari gitu, dari jam 9 biasanya sampai dengan jam 10 atau jam 11 gitu. Itu biasanya rame dan akhirnya memang menumpuk di jam-jam tersebut. Jadi kalau memang memungkinkan ya untuk siang hari sampai dengan jam 15 tadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, semua kan akan kita berikan respon, tetapi tadi maksimal memang kita respon dalam 60 menit atau 1 jam. Baik. Oh iya, misalnya belum direspon dalam 60 menit atau 1 jam, perlukah untuk chat ulang atau menunggu saja sebaiknya? Ya, boleh chat ulang atau menghubungi sebetulnya kanal-kanal yang lain gitu. Seperti tadi disebutkan ada Cika yang chat asisten JKN gitu, dan di Cika ini juga sebetulnya bisa dimanfaatkan kalau misalnya Pandawanya masih belum respon gitu. Tetapi memang dari Cika pun akan ditindaklanjutinya ke Pandawa gitu. Tetapi tidak ada salahnya apakah itu ke call center ataukah ke Cika gitu. Pertanyaan berikutnya Pak, kalau melaporkan, Assalamualaikum BPJS, katanya kalau melaporkan anggota keluarga yang meninggal dunia untuk dihapus dari daftar BPJS, bisakah menggunakan WA? Bisa, karena memang tadi disebutkan bahwa Pandawa itu adalah sebetulnya bentuk layanan di kantor yang dipindahkan menjadi layanan digital. Jadi sama seperti layanan tatap muka, maka persyaratan yang dibutuhkan adalah tentu surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang gitu. Kalau sudah ada suratnya, tinggal mengakses saja layanan dengan nomor telepon tadi sesuai dengan kita harapkan sesuai format gitu, maka langsung akan direspon oleh tim kita yang ada di back office gitu. Tadi Bapak sempat bilang rata-rata per hari ada 70 orang sejauh ini yang memanfaatkan Pandawa. Responnya seperti apa, respon peserta? Ya, jadi kalau dari evaluasi kita memang tadi ada yang merasa memang masih ada waktu yang lumayan, karena subjektif ya, ada yang merasa 30 menit lama, 1 jam lama gitu. Tapi kita akan berusaha untuk memberikan respon secepatnya gitu. Tetapi ya tadi karena memang layanannya menumpuk pada suatu waktu, akhirnya memang ada yang memang di waktu maksimalnya gitu.
Tetapi sebagian besar sebetulnya dari respon atau karena kan ada feedback yang diberikan oleh peserta di suara pelanggan itu semuanya merasa alhamdulillah terbantu dan puas gitu dengan layanan Pandawa ini. Baik, Pak Adiwan, BPJS Kesehatan rupanya tidak hanya membantu masyarakat di saat pandemi dengan program Pandawa ini, tapi juga ada program relaksasi. Iya betul, ada relaksasi tunggakan iuran. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Masih ada 2 segmen. Bagi Anda yang mungkin merasa selama ini kartu BPJS-nya tidak bisa digunakan karena memiliki tunggakan, setelah ini akan ada informasi yang saya rasa akan sangat membantu Anda, yaitu program relaksasi tunggakan iuran dari BPJS. Tetap bersama kami. Situasi ekonomi yang cukup sulit selama pandemi COVID-19 disikapi dengan mengeluarkan satu program dari BPJS Kesehatan, yaitu relaksasi tunggakan iuran. Program ini tujuannya untuk membantu masyarakat yang selama ini punya tunggakan dan mungkin kesulitan melunasi tunggakannya, apalagi di masa seperti ini. Pak Adiwan, mungkin bisa diceritakan relaksasi tunggakan iuran ini seperti apa sebenarnya programnya, latar belakangnya apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi ini perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebetulnya melanjutkan sosialisasi yang sebelumnya juga sudah pernah kami sampaikan dan sudah lama sebetulnya kami sebarkan informasinya bahwa di tengah situasi yang sama-sama kita menghadapi kesulitan karena pandemi COVID ini, pemerintah melihat perlu memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, bantuan kepada masyarakat tentu kita mengetahui ada yang dalam bentuk bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat, kemudian juga ada subsidi pengupahan kepada tenaga kerja gitu yang sudah kita sama-sama ketahui, dan tentu juga bagi peserta BPJS Kesehatan khususnya peserta mandiri dan peserta dari badan usaha atau dari BU yang mengalami kartunya nonaktif karena menunggak iuran, maka saat ini diberikan kemudahan untuk mengaktifkan kembali kartu atau kepesertaannya, di mana bagi masyarakat atau peserta mandiri dan peserta dari badan usaha yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan, maka cukup dengan membayar 6 bulan di tahun ini, kartunya akan aktif dan bisa digunakan. Tetapi untuk sisa tunggakan boleh untuk dilunasi sampai dengan akhir tahun 2021 gitu, boleh dicicil nanti atau nanti sekalian di 2021. Tetapi kartunya setelah bayar 6 bulan sudah aktif dan bisa digunakan. Baik. Nah, program ini sudah tersebar luas, sudah banyakkah yang memanfaatkan program relaksasi ini sejauh ini, Pak Adiwan? Ya, sudah banyak sebetulnya, karena kan kita memang sudah mensosialisasikan program ini melalui media-media yang bekerja sama dengan kita dan juga melalui kader JKN yang kita miliki gitu. Karena memang untuk memanfaatkan layanan ini juga perlu mendaftar gitu. Pendaftarannya itu bisa datang ke kantor cabang atau tadi kalau saat ini bisa melalui Pandawa atau memang melalui kader JKN gitu. Itu bisa diakses untuk melakukan pendaftaran atau ke call center 1.500-400. Kalau ada sistem pendaftaran yang dilakukan untuk menikmati layanan ini, apakah dengan demikian artinya peserta yang ingin dapat relaksasi tunggakan ini akan diseleksi? Sebetulnya tidak ada proses seleksi yang apakah dia akhirnya dapat atau tidak, karena semua peserta yang tadi tunggakannya lebih dari 6 bulan yang segmennya PBPU dan juga PPU-BU itu bisa untuk mendapatkan kemudahan atau benefit relaksasi tersebut. Jadi memang pendaftaran ini dilakukan karena akan dilakukan penyesuaian terhadap nilai tunggakan, karena kalau tidak dilakukan penyesuaian tentu yang muncul adalah semua nilai tagihan. Tapi kalau sudah mendaftar maka nanti yang dibayar adalah sesuai dengan yang diminta, misalnya 6 bulan dulu tadi kebijakannya boleh gitu, maka nanti muncul adalah 6 bulannya dulu gitu. Ada pertanyaan yang sudah masuk, kita coba baca dulu. Pak, misalnya suami istri bekerja, BPJS ditanggung kantor suami, lalu suami di PHK, apa otomatis beralih jadi tanggungan istri BPJS-nya? Ya, kalau kondisinya seperti itu memang suami yang tidak bekerja lagi bisa ditanggung oleh istrinya karena istrinya bekerja. Tetapi memang harus ada pelaporan. Jadi harus dari pihak HRD
dari istrinya itu melaporkan melalui aplikasi Edabu atau memang tinggal berkomunikasi atau menghubungi PIC dari masing-masing badan usahanya gitu. Itu bisa, dan memang haknya istri karena dia sebagai pekerja dan dipotong itu juga bisa untuk menanggung suami dan 3 orang anaknya. Oh. Nah, kita kan sering mendengar informasi soal banyaknya PHK di masa pandemi COVID-19 ini ya Pak Adiwan. Iya. Apa ini ada juga dampaknya dengan peserta BPJS Kesehatan? Ya betul, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID ini memang berpengaruh semua aspek kehidupan kita, termasuk kondisi ekonomi dari masyarakat, termasuk juga badan usaha gitu. Karena ada beberapa usaha tertentu yang memang akhirnya tidak bisa running dengan baik ya, dan mengalami kesulitan, dan akhirnya ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya yang akhirnya berdampak pada penstopan masyarakat atau pekerjanya dari peserta JKN. Jadi memang kita mereview dan juga melihat dari data-data kita memang angkanya tinggi gitu untuk 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini gitu. Tapi mudah-mudahan situasi makin membaik dan peserta PPU khususnya dari badan usaha yang pekerja menerima upah ini bisa bangkit lagi gitu, bisa bertambah lagi. Kalau sebelumnya peserta BPJS itu merupakan pekerja penerima upah terdaftarnya, kemudian seperti tadi ada pemutusan hubungan kerja. Untuk beralih ke peserta BPJS Mandiri, seperti apa metode yang harus dilakukan? Iya, bisa sebetulnya setiap peserta yang dari badan usaha kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak bekerja lagi bisa langsung berganti segmen. Bisa di aplikasi yang dimiliki oleh badan usahanya langsung dipindahkan melalui Edabu tadi, atau memang melapor ke kantor BPJS Kesehatan untuk dipindahkan menjadi peserta, apakah tanggungannya istri, tanggungannya suami, atau memang menjadi peserta mandiri, itu juga bisa. Oh ya, tadi kan Bapak sempat menyinggung soal tunggakan dari badan usaha. Iya. Kalau misalnya ketika menjadi pekerja penerima upah, perusahaan sebelumnya memiliki tunggakan iuran, kemudian di PHK dan ingin beralih menjadi peserta mandiri, apakah perlu membayar dulu tunggakan iuran yang dari perusahaan sebelumnya atau bisa saja langsung beralih? Ya, tentu nanti kan kita akan cek bagaimana kondisi dari pembayaran badan usahanya. Kalau misalnya memang badan usahanya belum membayar dan masih memiliki kemampuan membayar, tentu ini akan diminta untuk membayar terlebih dahulu. Tetapi kalau ternyata memang pekerjaannya tersebut sudah di PHK, dengan surat PHK tersebut bisa untuk kita alihkan menjadi peserta mandiri gitu. Karena kan statusnya memang dia sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan sebelumnya, seperti itu. Baik, Pak Adiwan, kita akan jeda dulu sejenak. Saudara, kami masih punya satu segmen lagi di Sapa Kalimantan Barat hari ini. Masih ada beberapa hal menarik yang akan kita bahas hari ini bersama BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini adalah segmen terakhir Sapa Kalimantan Barat hari ini. Ada program yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk meminimalisasi tatap muka dengan peserta BPJS. Namanya Pandawa. Ini adalah salah satunya karena sebenarnya ada beberapa program lain, termasuk program yang sebenarnya paling tersohor juga, Mobile JKN. Iya, betul. Jadi memang tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan Pandawa. Tentu Pandawa ini kan menjadi alternatif ketika memang layanan di Mobile JKN belum mensupport itu gitu, karena tadi disampaikan bahwa Pandawa itu ada batasan karena dia sama seperti jam kerja gitu. Tapi kalau Mobile JKN tentu ini 7 kali 24 jam gitu layanannya, dan memang kami harapkan masyarakat yang memiliki Android atau iOS gitu mohon untuk bisa mendownload dan menginstalasi aplikasi Mobile JKN, karena bukan hanya kemudahan administratif di BPJS, tetapi juga untuk mengakses layanan kesehatan itu juga dapat dilakukan melalui Mobile JKN. Kalau tadi di Mobile JKN di Pandawa hanya untuk layanan ke BPJS, tapi kalau untuk Mobile JKN tentu bukan hanya administratif BPJS, tapi juga untuk layanan ke paskesnya itu kita fasilitasi. Kalau di Pandawa itu kan chatnya berlangsung 2 arah komunikasinya. Betul. Kalau di Mobile JKN apakah
harus menunggu juga para peserta atau responnya bisa lebih cepat sebenarnya? Nah, kalau Mobile JKN ini kan sistem yang terotomasi. Jadi apa yang kita lakukan, permintaan datanya langsung direspon oleh sistem dan real time. Jadi kalau ada menu yang namanya perubahan data kan. Nah, perubahan data ini baik data pindah kelas atau mau pindah FKTP gitu, itu langsung akan ada notifikasi ketika kita memang memindahkan dari kelas 3 ke kelas 2 atau kelas 2 ke kelas 1 gitu. Sebetulnya itu langsung terakomodir di sistem. Tinggal nanti akan ada notifikasi bahwa peserta menyetujui perpindahan tersebut gitu. Ada OTP-nya namanya gitu. Oh. Nah, kalau Pandawa dan Mobile JKN ini kan dibuat BPJS Kesehatan untuk memudahkan layanan dengan pesertanya. Bagaimana dengan mitra BPJS Kesehatan lain seperti rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter? Iya, jadi memang kemudahan layanan di masa pandemi ini kami memang mengharapkan peserta mengakses Mobile JKN. Karena di Mobile JKN tadi ada menu-menu yang memudahkan. Selain adanya antrian online di situ, baik untuk ke FKTP maupun ke rumah sakit. Jadi saat ini peserta yang ada di rumah ataupun masyarakat dengan mendownload aplikasi Mobile JKN itu pertama untuk mengakses layanan itu ada kemudahan bahwa ketika kita mendaftar pelayanan itu cukup dari rumah dengan menggunakan Mobile JKN. Jadi tidak perlu harus sampai dulu kemudian baru daftar, baik itu ke klinik, puskesmas maupun juga ke rumah sakit gitu. Kalau rumah sakit tentu kan ada rujukan dari klinik atau puskesmasnya atau dokter praktek perorangannya. Nah, itu yang sebetulnya menjadi kemudahan. Tapi di sisi lain, di tengah pandemi ini kita berharap tidak perlu untuk berobat kalau memang tidak sangat memaksa gitu, tidak urgent gitu. Misalnya hanya ada keluhan demam atau batuk pilek, tentu kita harapkan bisa berkonsultasi dengan dokter di FKTP-nya masing-masing. Nah, di aplikasi Mobile JKN ada menu yang namanya konsultasi dokter. Nah, jadi tinggal klik saja di menu tersebut, tinggal dipencet, maka nanti akan keluar menu untuk chat ke dokternya, dan jadi dokternya akan memberikan bisa respon online gitu. Jadi tidak perlu datang ke klinik atau ke puskesmas, cukup tanya saja misalnya lagi nggak enak badan, demam, batuk pilek, apa yang seharusnya dilakukan gitu. Kemudian obat yang mungkin bisa dibeli di luaran seperti apa, tapi kalau memang menurut dokternya harus periksa, baru datang gitu ke klinik atau ke puskesmasnya. Nah, di kolom konsultasi dokter ini, apakah dokternya juga punya kewajiban untuk membalas pesan dari peserta? Ya, tentu yang kita harapkan adalah kan tadi komunikasi dua arah, karena kalau chat dari peserta tidak direspon, tentu tujuan dari fitur ini kan tidak terwujud atau menjadi sia-sia gitu. Sehingga memang kami pun mengkomunikasikan dan ada monitoring dan evaluasi terkait dengan respon yang dilakukan oleh klinik atau dokter ataupun juga puskesmas gitu yang memiliki Mobile JKN Paskes namanya gitu. Jadi Mobile JKN kita itu ada dua, Mobile JKN yang dimiliki oleh peserta dan Mobile JKN yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Ketika kita chat dari Mobile JKN peserta, maka nanti akan muncul di Mobile JKN Paskes gitu, untuk direspon dari pihak Paskesnya. Jadi sekali lagi kami mengharapkan, mohon kepada masyarakat yang menyaksikan acara hari ini untuk ikut membantu kami menginformasikan kepada kolega atau kepada keluarga dan juga teman-teman untuk mendownload aplikasi Mobile JKN gitu. Kalau memang ada kesulitan, bisa menghubungi nomor yang tadi sudah disebutkan, itu tidak apa-apa. Baik. Ketika mau tidak mau peserta terpaksa datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan, apa prosedur yang diterapkan BPJS Kesehatan selama pandemi ini untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan ini? Ya, sebetulnya sama dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten, bahwa kita tetap pertama adalah mewajibkan menggunakan masker. Kemudian selain menggunakan masker yang memang wajib, setiap peserta yang masuk itu harus melakukan cuci tangan. Kita siapkan wastafel dengan sabun di area depan, di depan pintu dan juga di halaman gitu. Kemudian juga tentu kita mengatur jarak gitu, jangan sampai adanya kerumunan. Dan memang yang terpenting adalah bagaimana mengurangi jangan sampai masyarakat yang berkunjung untuk mendapatkan layanan itu banyak.
sehingga tadi kita memberikan layanan yang tidak melalui tatap muka secara langsung dengan mobile JKN, call center, kemudian juga Pandawa tadi. Baik, ini adalah menit-menit terakhir Pak Adiwan, silakan sampaikan apa pesan yang ingin BPJS sebarluaskan kepada masyarakat hari ini. Baik, terima kasih Mbak Dea. Di kesempatan terakhir kita pada pagi hari ini, kami selain mengingatkan tadi terkait dengan pentingnya untuk kita memanfaatkan layanan kanal yang tidak tatap muka secara langsung, karena merupakan ikhtiar kita bersama untuk mengurangi dan juga mencegah penularan. Kami juga ingin mengingatkan bahwa relaksasi pembayaran tunggakan iuran itu diberlakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 itu hanya sampai bulan Desember 2020. Jadi mumpung masih ada kesempatan sampai dengan Desember 2020, mohon disebarluaskan dan dimanfaatkan fasilitas relaksasi pembayaran iuran yang cukup membayar 6 bulan, maka kartunya akan aktif dan sisanya bisa dibayar di tahun 2021. Demikian Mbak Dia. Pak Adiwan Kodar, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, terima kasih banyak atas waktunya dan informasi yang hari ini sangat bermanfaat untuk pemirsa. Pastinya terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, atau bagi Anda yang menyaksikan melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Saya Dea Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.